Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sugiarto, CGP Angkatan 7 dari SDN 2 Ngumbul, Kabupaten Blora. Kali ini, saya ingin berbagi tentang aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang yang mendasari pelaksanaan aksi nyata kali ini yaitu pada saat nilai kedisiplinan yang sudah ada mengalami penurunan. Sebagai seorang pendidik, itu merupakan suatu tantangan yang harus segera diatasi dan ditumbuhkan kembali. Dan saya harus berpikir cepat untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang menjadi dasar saya untuk membuat aksi nyata kali ini adalah murid sekarang ini tidak suka dengan peraturan, karena jika mereka melanggar peraturan akan mendapat hukuman, sanksi, dan akan mempermalukan dirinya sendiri. Budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama. Tujuan aksi nyata dari modul 1.4 yang saya laksanakan, yang pertama, menciptakan kedisiplinan murid dengan merdeka belajar. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada keyakinan kelas. Tolak ukur dari aksi nyata kali ini, yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas. Yang kedua, murid dan guru menunjukkan disiplin sesuai profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, perubahan perilaku dan karakter sesuai keyakinan kelas. Yang keempat, suasana kelas yang menyenangkan. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan dalam pelaksanaan aksi nyata. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan tentang tugas aksi nyata, yaitu pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas yang dapat diterapkan di sekolah maupun di kelas. 2. Meminta izin untuk melakukan diseminasi bersama rekan guru. 3. Menyusun rencana pelaksanaan pembuatan keyakinan kelas. 4. Melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. 5. Menentukan waktu pelaksanaan. Dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan aksi nyata, yang pertama, bahan dan alat. Bahan dan alat meliputi proyektor, kertas warna, laptop, dan handphone. Yang kedua, kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang ketiga, murid. Murid sebagai pusat pembelajaran dan berkolaborasi dengan guru dalam membuat keyakinan kelas serta mewujudkan tindakan sesuai apa yang telah disusun. Yang keempat, orang tua sebagai tindak lanjut pembiasaan budaya positif yang ada di keluarga. Berikut ini kegiatan pelaksanaan aksi nyata pada modul 1.4 Budaya Positif. Yang pertama, membuat keyakinan kelas. Yang kedua, penerapan segitiga restitusi. Yang ketiga, budaya disiplin positif. Yang keempat, suasana kelas yang menyenangkan. Yang kelima, diseminasi dari budaya positif di SDN 2 Ngumbul yang dilaksanakan secara tatap muka. Selamat pagi, anak. Sebelum kita memulai pelajaran untuk semester 2 kali ini, ini mari kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Keyakinan kelas itu berupa nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Oleh ini kita untuk membuat keyakinan kelas. Nanti silakan tulis nilai-nilai dari keyakinan kelas yang ingin kalian sampaikan pada atau sampaikan pada di kelas itu. Ini saya bagi ya, silakan tulis.
Bon? Nah, silakan ditempel di sini ya, tempel di sini. Yo, ini ada lemnya. Ya, silakan. Satu-satu atau dua anak boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pada hari ini kita memasuki semester 2. Untuk semester 2 yaitu pada hari ini juga kita mengawali pembelajaran yaitu tematik. Untuk hari ini siapa yang belum masuk, anak? Dulu ya. Tahu nggak mengapa Pak Guru memanggil kamu untuk datang ke kantor ini? Tidak apa-apa kalau tidak tahu. Yang penting orang itu kadang punya salah dan lupa ya. Yang penting kita itu mau perbaikinya. Tadi Nurul terlambat kan datang sekolah? Hari ini pasti Nurul itu punya alasan. Kenapa Pak Nurul itu bisa datang terlambat? Jadi alasan Nurul tadi itu datang terlambat yaitu satu, menghadiri pengajian, kemudian pulang sampai larut malam begitu ya. Nggak apa-apa Nurul ya. Di sini Pak Guru tidak menyalahkan kamu. Yang penting kita cari solusinya. Menurut Nurul sudah tahu tentang keyakinan kelas yang kita buat? Iya Pak. Oh tahu. Menurut Nurul, keyakinan kelas apa yang dilanggar dari Nurul itu? Oh iya, karena Nurul sudah tahu keyakinan kelas yang dilanggar itu adalah dari nilai disiplin ya. Nurul mau untuk memperbaikinya? Menurut Nurul kira-kira cara apa yang ingin kamu lakukan atau memperbaiki dari sikap kamu tadi itu? Saya akan mengatur waktu untuk tidur lebih awal dan kalau pagi akan tidak terlambat lagi. Oh begitu. Berarti kamu ingin mengatur waktu tidur lebih awal supaya nanti tidak terlambat lagi. Kenapa kok tidur sampai malam itu? Karena bisa menyebabkan kadang sakit ya, kemudian bangun siang sehingga kamu terlambat. Nanti dulu sudah mencari solusi ya, bahwa ingin datang lebih cepat dan bangun lebih pagi. Nurul nanti kalau besar punya cita-cita pasti ya. Oh iya, cita-cita Nurul itu kalau nanti sudah menjadi orang yang dewasa itu pasti dari sekarang itu punya cita-cita. Kira-kira cita-cita kamu itu apa Nurul? Saya ingin menjadi seorang korban Pak. Wah, bagus sekali, seorang korban itu polisi wanita ya. Itu merupakan idaman dari seseorang yang ingin menjadi aparatur negara, apalagi itu polisi ya. Tugasnya banyak sekali, memberikan keamanan pada masyarakat. Oleh karena itu dari nilai disiplin itu wajib sekali kita tingkatkan ya Nurul ya. Kira-kira Nurul itu untuk mewujudkan cita-citanya itu bagaimana untuk mewujudkan? Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh dan datang ke sekolah tepat waktu Pak. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian datang tepat waktu agar tidak terlambat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Oke, terima kasih karena Nurul mau berbagi pada Pak Guru ya. Di sini tadi bahwa cita-cita itu memang harus diwujudkan dengan berbagai cara. Cara yang sudah ditempuh Nurul yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, datang dengan tepat waktu. Oke, sampai sini ya. Oke, sudah menerima Nurul, sudah
bisa untuk melaksanakan atau menerapkan apa yang tadi sudah disampaikan Nurul. Kira-kira untuk menerapkan kegiatan itu mulai dari kapan Nurul? Oh sekarang, alhamdulillah Pak Guru mendoakan Nurul supaya nanti menjadi poluan yang sukses ya, kemudian engkau memiliki pribadi yang berakhlak mulia sehingga nanti disegani masyarakat dan berguna bagi masyarakat. Begitu Nurul ya. Oke, terima kasih juga. Udah kan. Mencapai gerak, gerak, barisan berhitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita sudah membuat keyakinan kelas ya? Sudah? Apakah kemarin sudah ditempel? Ya, alhamdulillah kemarin sudah jadi, kemudian kita tempel. Ini bentuknya dari keyakinan kelas, dari kelas kita yaitu ini. Silakan diperhatikan. Siapa yang mau kira-kira yang mau membacakan? Oh, dia silakan ya, senior. Yo, bagus. Ya coba yang lain menghadap sini semua, perhatikan dia bisa membaca. Ya betul, betul. Ya oke, terima kasih tepuk tangan. Ya, terima kasih kepada Deon yang sudah mau membacakan tentang keyakinan kelas. Untuk hari ini anak-anak kita belajar yaitu volume, prisma, tegak, segitiga, sama kaki. Nah ini prosesnya nanti melalui seperti ini. Nanti diperhatikan prosesnya ya. Oke, diperhatikan prosesnya. Nah ini prosesnya seperti ini. Coba perhatikan. Nah, oke. Dari volume, rumus volume, prisma, tegak, segi 4 dulu, yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian dari prisma, tegak, segi 4 maka akan dibelah nanti. Nah, dibelah. Iya. Nah ini dibelah maka akan terpisah. Terjadilah namanya apa nih? Prisma, tegak, segitiga. Ya, prisma, tegak, segitiga sama kaki. Nah, ini ada sisi atasnya, ada sisi bawahnya. Siapa yang mau menunjukkan sisi atas dan sisi bawah dari prisma, tegak, segitiga? Ayo, cari. Oh, bagus ini ya. Aktif sini mana yang termasuk sisi atas dan sisi bawah? Oh, ini sisi bawah, ini sisi atas. Terima kasih teman-teman. Kemudian, karena ada sisi atas, sisi bawah yang berbentuk segitiga, maka dinamakan prisma tegak segitiga. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan tentang penerapan dari modul 1 tentang budaya positif. Saya mohon izin terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya berdiri di sini bukan saya yang minta, tapi ini kita sharing bersama, berbagi pengalaman untuk kepada Bapak Ibu dari SDN Buangbul. Ya, ini pada kali ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu guru tentang penerapan modul 1.4
budaya positif. Bersama saya Pak Sugiarto, CGP Angkatan 7 dari SDN 2 Lumbur. Salam dan bahagia. Ya, kenapa itu ditampilkan salam dan bahagia? Salam berarti kita mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru, kepada rekan siswa, kepada anak, mungkin kepada masyarakat, bahwa memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Bahagia, kita memberikan suatu hal, semoga itu bermanfaat kepada orang lain, sehingga orang lain itu memperoleh suatu kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lanjut, untuk konsep utama modul budaya positif. Ya, ini merupakan modul akhir dari modul 1, yaitu budaya positif. Dari budaya positif itu nanti ada beberapa materi. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang nomor 5, restitusi, ini berhubungan dengan 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam yaitu restitusi, berhubungan dengan segitiga restitusi. Dari beberapa materi ini nanti kita akan sharingkan kepada Bapak Ibu guru dan Bapak kepala sekolah. Nanti semoga ini yang saya sampaikan itu memberikan suatu manfaat, memberikan suatu manfaat kepada Bapak Ibu guru dan Bapak kepala sekolah. Dilanjutkan. Ya, perubahan paradigma. Misalkan begini Bapak Ibu guru, untuk kegiatan kepakat tangan, ya ini kita harus merubah mindset kita atau perubahan dari paradigma kita, yaitu misalkan seperti ini. Bapak Ibu guru itu mengepakkan tangan, kemudian ada tekad dari Bapak Ibu guru itu meminta untuk membuka tangan, dipaksa, diberi hadiah, diberi permen, tolong buka, saya ingin tahu. Tapi karena dari kekuatan yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru tidak mau dibujuk dari guru atau dari rekan sejawat atau dari orang lain, ya, karena tidak mau dibujuk, pasti bagaimana untuk pendapat Bapak Ibu guru? Kira-kira misalkan ketika mengepakkan tangan, Bapak Ibu guru itu diminta untuk membuka, dibujuk orang lain, tapi dalam kekuatan diri Bapak Ibu guru itu memiliki prinsip, oh saya tidak mau membuka. Apa yang Bapak Ibu guru lakukan? Mau membuka atau tidak kira-kira? Bagaimana? Kawan guru kira-kira mau membuka tidak? Kalau diminta untuk membuka kepala tangan, kira-kira untuk membuka itu mas dari budaya dunia oke, aman, ya, buka. Kalau budaya baik, ya, kita atau yang berbeda, maka otomatis kalau saya, ya, tetap saya buka karena tujuannya kan baik. oke, Baik untuk yang berdua dan baik untuk saya. Terima kasih. oke, terima kasih Bapak ya. Bagus, memang tujuannya itu apa? Misalkan dengan bujukan orang lain, kemudian ini misalkan Bapak Ibu guru itu punya sesuatu yang ada di kepala tangan. Misalkan ada orang meminta, karena itu tujuannya baik, ternyata orang bono mau membuka. Begitu ya, itu namanya perubahan paradigma atau perubahan dari pola pikir kita. Ya, ini lanjutkan disiplin positif. Ini Bapak Ibu guru pasti sudah kenal sekali ya, namanya disiplin. Kita itu kadang meminta anak untuk disiplin, ya, dalam upacara, dalam kegiatan apapun. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya. Makna dari disiplin, ya, kata disiplin dimaknai yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Ini misalnya kita meminta untuk rekan guru atau kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah ya, untuk memberikan himbauan kalau kita diupayakan untuk disiplin. Berarti itu kan mempunyai meminta seseorang untuk patuh.
kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Maksudnya begini, untuk apa? Sebagai pendidik, kita itu ingin mewujudkan anak memiliki disiplin. Misalnya disiplin ya datang, misalkan dengan motivasinya sendiri, tidak usah Bapak Ibu guru itu memberikan acuan terus. Kalian harus datang jam sekian, tidak. Tapi dengan motivasi dari anak, dari diri sendiri, sehingga mereka itu datang ke sekolah tidak terlambat. Begitu untuk namanya disiplin, kemudian itu namanya motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu berarti motivasi dari luar. Misalkan seperti ini, Bapak Ibu guru pernah untuk kadang berbicara kepada anak, ayo besok kita masuk jam sekian. Sudah terbiasa betul ya? Ya. Oleh karena itu berarti anak itu melakukan sesuatu, melakukan disiplin itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Bapak Ibu guru. Nah, berarti kita yang di sini itu kita pola pikir kita harus kita ubah. Berarti kita menimbulkan motivasi yang dari dalam diri anak itu sendiri. Berarti anak itu harus memiliki motivasi dari dalamnya, yaitu dari saya nanti jika saya datang ke sekolah ini dan saya untuk sampai di sini berikut Bapak Ibu guru perlu diulang atau berikut lanjut oke siap lanjut ya. Nilai-nilai kebajikan universal, maksudnya nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai itu yang ada pada ya profil pelajar Pancasila. Ini berlaku untuk kelas 1 dan kelas 4 yang sudah menerapkan ya, untuk otomatis untuk Pak Margono, kemudian mungkin ini yang sudah mungkin lebih tahu ya daripada saya karena itu sudah menerapkan 3M. Oleh karena itu ini nilai-nilai kebajikan yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, dari nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang digunakan profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan apa? Untuk kelas 1 dan kelas 4 yaitu P5. Betul begitu ya? Ya, P5. Nah, yang terdapat dalam IKM profil pelajar Pancasila yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Tetapi untuk mewujudkan dari nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila ini, kalau di tingkat SD itu mungkin yang beriman, bertakwa, kemudian beranak mulia itu bisa diwujudkan atau bisa diterapkan. Kemudian untuk mandiri, kemudian bergotong royong itu pun bisa diterapkan. Dari P5 itu penerapannya kita bisa mengambil 1 atau 2 Margono untuk P5 nya 1 atau 2 1 bisa semester 1 oke. Jadi kita bisa mengambil dari sini, misalkan kita mengambil dari nilai bergotong royong. Intinya berarti anak itu diajak untuk menentukan nilai gotong royong. Contohnya simpel sekali, anak menyapu kelas bersama-sama, itu pun namanya menentukan nilai kebajikan yaitu gotong royong. Lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, tadi anak itu sudah melakukan kesalahan sehingga ada namanya restitusi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang seperti apa yang mereka
ingin menjadi tujuan. Maksudnya ya, dari restitusi anak itu misalkan ada yang melanggar, itu tidak boleh dihukum, tapi dicari, kita ajak mencari solusinya. Nanti biar anak itu tahu sendiri, oh saya salah. Tidak ya. Nanti kegiatan restitusi di akhir. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Mengapa tidak peraturan? Mengapa kok keyakinan kelas? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda dua? Ini misalkan kita mengendari sepeda motor tidak bawa SIM, tidak pakai helm, pasti itu nanti akan timbul di tengah perjalanan sampai ke tujuan misalkan. Itu rasa kita oh ya, nanti kalau ada Pak Polisi bagaimana ya? Saya bilang pasti timbul seperti ini, pasti timbul rasa khawatir. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu untuk mengikuti pelakunya? Nah, oleh karena itu peraturan itu memaksa. Tapi nanti kalau keyakinan kelas itu didukung dari nilai-nilai kebajikan universal yang disusun secara bersama. Lanjut. Nah, ini bagaimana membentukkan keyakinan kelas? Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan, lebih simpel. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, kemudian sedikit saja agar mudah dilihat sesuai dengan kondisi kelas. Semua warga kelas dilibatkan. Maksudnya begini, ketika Bapak Ibu ingin membuat keyakinan kelas, berarti nanti Bapak Ibu guru ikut, kemudian murid diajak ikut, kemudian dia menuliskan atau mengeluarkan apa yang ingin dia sampaikan, ditulis, kemudian nanti ditempel pada kertas yang sudah disediakan. Lanjut, ya. Untuk keyakinan kelas itu letaknya di antara lingkungan positif dan peraturan kelas, di tengah-tengah. Ya, kalau peraturan kelas itu sifatnya memaksa, kemudian lingkungan positif otomatis itu kita menciptakan lingkungan yang benar-benar itu menimbulkan nilai-nilai positif. Oleh karena itu keyakinan kelas itu berupa nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini contoh gambar ya. Untuk itu misalkan ditempelkan dari beberapa siswa, misalkan siswa kelas 1 itu berapa. Nanti kalau memang belum bisa menulis ya tidak apa-apa, Bapak Ibu guru mengajari untuk menulis. Kemudian diletakkan pada kertas yang sudah disiapkan. Kemudian kalau sudah jadi ditempel seperti itu, bisa ditempelkan di dinding, kemudian diwarnai atau diberikan gambar-gambar sehingga itu menarik. Nilai-nilai dari keyakinan kelas itu mudah sekali Bapak Ibu. Misalkan seperti ini, anak nanti diminta untuk menuliskan nilai, misalkan disiplin. Apa yang misalkan anak begini, kamu kalau datang ke sekolah kira-kira itu apa yang mencerminkan nilai kamu, nilai dari datang sekolah kok tepat waktu. Kalau tepat waktu itu namanya peraturan. Itu kalau nilainya apa? Nilainya disiplin Pak. Anak biar. Misalkan lagi, jadwal piket itu ada kegiatan nyapu atau menyapu di kelas secara bersama-sama. Itu nilai apa? Sekarang anak itu gotongnya Pak. Silakan anak itu untuk menulis gotong. Misalkan keyakinan kelas kok dibuat cuma ada 3 atau 4, apa? Yang penting tuh anak itu tahu. Oh, nanti misalkan saya masuk kelas, saya nanti seperti itu. Nanti motivasinya itu dari dalam kelas sendiri, kenapa mereka yang menulis sendiri. Lanjutkan. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, yaitu ada peraturan dan keyakinan kelas.
selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan peraturan. Biasanya kalau kita di perpustakaan meminta anak, tolong silakan kembalikan buku pada tempatnya. Itu keyakinannya berarti kan ada nilai namanya nilai tanggung jawab. Kemudian lagi dilarang mengganggu orang lain. Ketika pembelajaran kalau ada anak itu mengganggu temannya, ini sudah bisa dialami deh. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 semuanya. Kelas 6 itu ada. Ketika saya memberikan pembelajaran itu ada. Gojek sendiri mengganggu temannya. Oh berarti itu namanya keyakinan kelas itu menghormati orang. Jadi nanti diminta anak itu bisa menghormati orang lain. Gunakan masker. Nah ini kemarin pada waktu COVID-19 itu merupakan keyakinannya berupa nilainya itu kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau outdoor. Nah itu merupakan keyakinan yaitu keselamatan dan keamanan. Berlari di kelas nanti bisa jatuh itu bisa menyebabkan luka sehingga timbullah keselamatan. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar ini sebagai manusia kita memiliki kebutuhan dasar yaitu 5. Nanti saya minta untuk Bapak Ibu Guru bisa menyampaikan pendapat. Misalkan nanti bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup. Kita sebagai manusia yang hidup pasti ingin bertahan hidup, yaitu mencukupi kebutuhan kita dengan cara yaitu bekerja. Seperti profesi kita yaitu bekerja sebagai seorang guru, profesi Pak Mustafa sebagai kepala sekolah, kemudian profesi Pak Hendro yaitu sebagai seorang pekerja. Itu bertahan hidup untuk mencukupi kebutuhan. Kemudian kasih sayang dan rasa terima ini pasti. Seseorang memiliki kebutuhan yaitu kasih sayang dan rasa terima. Memiliki kasih sayang terhadap teman, kasih sayang terhadap anak, kasih sayang terhadap lingkungan, kemudian rasa terima. Saya bisa diterima di sekolah ini di SD Dortmund, saya bisa diterima di lingkungan rekan-rekan sekolah, saya bisa diterima di hadapan Bapak Mustafa selaku kepala sekolah. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan itu berhubungan dengan suatu keinginan. Kita memiliki keinginan untuk berkuasa. Misalkan saya ingin menjadi kepala sekolah, saya ingin menjadi guru yang profesional, saya ingin menjadi nantinya Bapak Ibu guru yang kedepannya ini adalah sudah tinggal menunggu pengumuman ya Bapak Ibu guru ya, yang maksudnya untuk P3K saya percaya untuk yang P1 dan P2 itu informasi yang kemarin yang saya terima itu pasti lolos ya. Semoga saja nanti tahun bulan ini ya Pak Sol sama positif bulan ini semoga nanti terrealisasi dan kemudian untuk P3-nya pun nanti sama terrealisasi pada tahun ini. Semoga saja nanti itu suatu namanya ingin menjadi seorang P3K yang ingin dicita-citakan. Kemudian kebebasan, bebas, kita bebas memilih suatu barang yang kita suka, bebas memilih. Misalkan nanti kita memilih pilihan yang kita pilih baju yang memang cocok untuk kita. Kemudian kesenangan, kebutuhan kesenangan, kita perlu namanya kebutuhan senang. Seperti tadi saya sebelum di sini tampil, saya ingin relax, ya enjoy dulu, berarti saya ingin senang. Kemudian masalah selama liburan pasti Bapak Ibu guru itu sudah memiliki suatu kenangan yaitu kesenangan seperti kemarin statusnya dari Ibu Siti itu healing ke Solo, kemudian ada lagi kalau saya ke Jawa Timur, Pak Mustafa mungkin jalan-jalan gitu. Ini Pak Mustafa, Buyuknya itu malah 1 minggu full itu healing, ke Banyumas, Purwokerto, ke Tangerang.
itu adalah membuat suatu kesenangan. Lanjut. Ya, ini 5 posisi kontrol pada manusia atau pada bapak ibu guru, terutama untuk bapak ibu guru, yaitu pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, 5 manajer. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Guru di sini memiliki 5 posisi kontrol. Tapi biasanya kita itu masih menduduki posisi yang pertama. Jadi kadang kita masih penghukum. Siapa hari ini yang tidak mencapai? Anak seperti itu kalau sudah dibicara betul, sudah dia diam saja. Betul begini ya? Ya, betul apa ini? Ya, betul ya. Apalagi biokan ya? Ya, ayo. Hari ini siapa yang tidak mencapai? Nah, semuanya itu dia. Kenapa? Karena guru itu posisi penghukum. Pada hari ini, ya nanti kita bersama-sama kita ubah dari penghukum nanti menjadi seorang manajer. Padahal manajer, trennya manajer itu di perusahaan. Ini betul Pak lagi ya? Ya, manajer itu adalah di perusahaan. Kita berarti itu dituntut atau diminta untuk menjadi pemimpin perusahaan. Ya. Padahal kita tidak bukan sarjana untuk dunia usaha, tapi kita diminta. Memang itu penting sekali. Penghukum, kemudian membuat merasa bersalah, dan teman, pemantau, manajer. Ini baru sudah kita bahas yang pertama penghukum. Ini nanti dijelaskan berikutnya. Penghukum, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kasusnya, misalkan siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat pembelajaran. Ini saya sering sekali, kadang saya pun terbawa emosi ketika saya menyiapkan padahal itu masalah. Misalnya hari Sabtu sudah diberitahu, tolong anak-anak khususnya kita pelaksana memakai pakaian lengkap. Tidak ada petugas tidak bawa topi, tidak bawa dasi, kemudian tidak bawa yang lain. Nah, langsung dalam suatu pemikiran saya muncul timbullah saya penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kemarin saya lakukan pas waktu masih pacaran. Karena apa? Dan saya belum tahu ilmu ini. Oh ternyata saya salah. Aduh, saya salah. Ibu biarkan. Berarti kita salah ibu ya, salah. Berarti kadang kita patuhi aturan sekolah. Lanjut, pembuat rasa bersama. Ketika anak seperti ini tidak memakai atribut, misalkan seperti ini, Bapak Ibu guru berbicara. Sudah berapa kali Pak Guru memberitahu kamu, Pak Guru kecewa dengan kamu. Otomatis anak itu bingung, salah, dan rumah sani dia merasa bersalah. Sudah berapa kali Pak Guru memberitahu kamu sakit, dan sakit sektornya katanya juga, itu pun tidak boleh. Ya ini menurut apa dari teori yang ada pada filosofi kontrol ini, sebagai guru itu pun kita tidak boleh membuat kesadaran. Kemudian teman, ya kalau level kita di dunia pendidikan tingkatnya SD, mungkin posisi anak itu kan masih kecil, ya? Tapi kalau posisi di SMP, SMA itu kan imbang antara anak dengan guru itu sama, sehingga posisi teman itu pun tidak boleh. Ya, posisi teman itu pun belum boleh atau sementara itu tidak dilaksanakan. Kenapa? Nanti tidak ada perbedaan. Nanti sopan santun anak terhadap guru itu berbeda. Ayolah bantu Pak Guru untuk menjadi benar. Maksudnya kita minta, ayo tolong bantu Pak Guru di
untuk menjadi murid yang itu kita memposisikan kita sebagai pemantau. Ya, sebaiknya kita itu memposisikan diri sebagai pemantau dan manajer. Pemantau itu misalkan Bapak Ibu guru kepada anak kita sendiri, kamu sudah melanggar peraturan dan apa konsekuensinya. Itu kita memantau anak. Misalkan kalau anak itu melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, kita pantau. Kemudian manajer, dari posisi yang paling bagus sebagai seorang guru yaitu manajer. Apakah kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya? Ini posisi manajer. Berarti kita pola pikir kita harus diubah. Kita harus bisa menjadi seorang guru pada posisi manajer. Berarti kita tahu jangan ketika pimpinan kamu salah datang kurang 5 menit atau lebih dari 5 menit, kamu juga harus hukum. Bukan posisi seorang guru. Oleh karena itu mungkin dengan adanya kita sharing seperti ini, nanti pola pikir kita itu kita ubah, ya. Bapak Ibu guru ya. Nah, kita ubah itu sebagai yang minimal sebagai pemantau, yaitu alhamdulillah nanti kalau bisa sebagai manajer. Yang penting penghukum itu kita tinggalkan. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Ini yang menarik bagi saya materi ini, yaitu nanti ada suatu kasus, misalkan nanti kasusnya itu bisa diselesaikan. Dari segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini ada 3 langkah. Ini pun atau langkah-langkah seperti ini itu bisa diterapkan kalau kita posisinya sebagai manajer. Itu posisi guru sebagai manajer. Kalau kita sudah bisa melaksanakan segitiga restitusi, berarti posisi kita secara otomatis itu adalah sebagai manajer. Oke. Moga Bapak Ibu guru yang mau misalkan ada sesuatu yang ingin disampaikan, apa lanjut? Timbul Pak Mustafa lanjut, mau siap mohon. Ya, ini menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri, itu kamu menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan dalam berbuat seperti ini. Apakah kamu mau untuk memperbaikinya? Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai keyakinan yang telah kamu tahu? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Ini adalah langkah-langkah dalam segitiga restitusi. Terima kasih kepada Bapak Guru yang sudah berkenan mengikuti pemaparan atau penerapan dari modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Semoga memberikan suatu manfaat dan memberikan pengalaman yang baru sehingga bisa diterapkan dalam di kelasnya masing-masing dan lebih luasnya di lingkungan sekolah kita yaitu di SDN 2. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan monggo. Oh, sini. Oke. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya mengenai pemaparan budaya positif yang telah disampaikan oleh Bapak Sugiarto. Menurut saya itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat lengkap dari
isi dari modul 1.4 itu sudah tercakup semuanya, dan itu bisa menjadi contoh bagi saya khususnya dan bagi Bapak Ibu semuanya agar itu bisa terrealisasi di sekolah kita yang kita cintai ini. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Dari rekan sejawat yaitu Bu Siti Berlian, terima kasih ya sudah menanggapi dari pemaparan saya. Monggo yang lain yang mau menanggapi ya. Pak Mustafa, monggo. Monggo Pak Abdul dan Ahmad, saya silakan. Terima kasih pada Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Pak Budi. Saya selaku kepala sekolah SD Negeri 2. Setelah saya mengikuti kegiatan aksi nyata dari Pak Sugiarto, saya sangat senang dan tertarik apabila pada penerapan sertifikat restitusi yang merupakan hal yang terbaru bagi saya. Terima kasih kepada Bapak Sugiarto atas ilmunya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk saya pribadi. Dari SDN 2. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bagi Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan tanggapan kepada pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Eca Nurul Aini. Saya duduk di kelas 6. Setelah saya melaksanakan aksi nyata sesama Pak Sugiarto, perasaan saya sangat senang dalam mencari solusi dari permasalahan dengan penerapan segitiga restitusi. Terima kasih ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah serangkaian kegiatan pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.